Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga, biasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Tentunya berkat limpah gantiasa menimba ilmu, dan tentunya di awal majelis kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kita senantiasa dimudahkan untuk memahami, dimudahkan untuk mengamalkan, dan semoga senantiasa dimudahkan. Selebihnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga segenap keluarga dan para sahabat, para pengikut yang istiqomah setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya mendapat amanah untuk sekedar bisa yang biasa untuk mengisi adalah guru kita semua, Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA hafizahullah ta'ala. Dan tidak lupa juga kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan urusan dinahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi sudah disinggung dan disebutkan, judul kita pada malam hari ini adalah meludahi setan. Ada yang sudah pernah nyoba? Kalau lihat berani? Sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bukan masalah meludahi setan. Ini adalah salah satu tindakan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika kita terganggu oleh setan. Ya, masalah terludahi atau tidak kita memang tidak lihat. Ya, apa ludahnya kena mukanya, apa kena badannya, apa malah meleset nggak kena sama sekali, kita kan nggak tahu. Ya, ini nggak nyari setannya sebelah ndi kemburi apa ngarep. Ya, ini adalah salah satu dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tadi dalam kondisi terganggu, ya, oleh gangguan-gangguan syaitan, memanfaatkan celah-celah
ya, sekecil apapun untuk mengganggu manusia ketika kita sedang beribadah. Lebih mudah lagi ketika kita sedang tidak beribadah. Meludah ya, untuk menghimbau disebutkan setidaknya oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika Qur'annya ya, ketika apa? Terganggu ya, bacaan Al-Qur'an terganggu ketika sholat. Dan yang kedua, ketika mengalami mimpi buruk. Ya, ketika mengalami mimpi buruk. Kita awali dari yang pertama tadi. Terganggu bacaan Al-Qur'an ketika sedang sholat. Ya, ketika sholat setan itu ganggu. Secara umum ya, sholat kita batal ya, ingin membuat sholat kita batal, kita dibuat untuk ragu-ragu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam ya, lis salati ya, adbara syaitanu, ketika dikumandangkan azan ya, maka setan itu lari, kabur ya, setan itu kabur. Dan dia sampai punya nuwun sewu suara kentut yang membuat dirinya itu tidak mendengar. Seru banget ya. Walahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin. Suaranya itu azan. Ya, pertama larinya yang jauh. Ya, cuma yang tidak tahu bagaimana lari ketika azan itu dikumandangkan. Fa'idha qadan nida, nah, ketika azan itu selesai ya, azannya selesai, aqbala, maka setan datang lagi. Salati adbara, ketika dikumandangkan iqamah, maka ketika iqamahnya sudah selesai datang lagi hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih, sehingga setan itu bisa membisikkan antara seseorang dan hatinya. Ya, masukkan bisikan-bisikan ketika sedang berkata, uzkur kada. Setan itu membisiki, ayo ingat ini, ingat itu. Ketika itu atau ketika sebelum sholat padahal dia tidak ingat
Ya, tapi umum ya. Ngaku niki. Ya, diingatkan sesuatu ya yang padahal sebelumnya tidak ingat. Ketika sholat malah jadi ingat. Sampai dia atau seorang itu lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Tan di dalam sholat. Tujuannya orang itu kemudian ragu, muncul keinginan apa? Batalna bailah. Ulang dari awal. Paham? Seumpama saya lupa sholatnya itu sudah berapa rakaat, apa yang harus saya lakukan? Ini itu tujuannya begitu. Ya. Yang hanya mengganggu bacaan saja. Ya, mungkin tidak sampai lupa rakaat. Ya. Tapi mal bacaan Al-Qur'annya terganggu. Ya. Dan ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As. Ya, Utsman bin Abil As. Sanes Utsman bin Affan nggih. Utsman bin Abil As. Dalam hadis riwayat Muslim, Utsman bin Abil As ini pernah curhat ya Rasulullah, inna syaitana hala baini wa baina salati, antara saya dengan salat saya. Ya. Wa qiraati yalbisu ya, gemetaran lupa. Atau pindah surat. Ya. Pindah surat. Lagi maca surat wa tawassaw bis sabr. Rampung. Esih turah pirang ayat maning rampung ruku. Ya. Pindah surat. Nek kula nate dados makmum, imame maos surat Al-Insyiqaq. Ayat terakhir kan illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Niku pun titik nggih. Pun titik. Makmume pede banget. Nah, ceritanya njen makmume mandan ngalamun ujar-ujare sing diwaos niki surat At-Tin. Ceritane anu beneraken ceritane. Ya, langsung lanjut fama yukadzibuka ba'du biddin. Lah imamnya manut. Berarti makmum yang ngalamun imamnya pada baik. Gangguan ketika apa?
sholat bacaannya. Ya, nah itu. Utsman bin Abil As tadi melapor kepada Nabi, saya merasa terganggu ketika sedang sholat, sampai bacaan Quran saya kacau. Ya, kacau ini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Zakas syaiton. Ya, itulah gangguan setan. Ya, ketika sedang sholat bacaannya kacau, itu gangguan setan. Hadzakas syaitanu yuqalu lahu khanzab. Setan yang disebut dengan nama khanzab. Ya. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu. Jika engkau merasakan gangguan itu, ya, maka petunjuknya pertama ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti ngulang ta'awudz, padahal sampun ta'awudz sakderenge Al-Fatihah. Tapi wekdal mau suratan kok terganggu, kacau balau, nggih maos ta'awudz malih ngulang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watfil ala yasarika thalathan, dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Ya, meludah ke arah kiri 3 kali. Caranya kados pundi? Aja sing ngotot banget. Ya. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Perlu diberi contoh apa tidak? Tak tutupi. Niki kados niki nggih. Mandan. Nah, noleh. Ya, seperti ditiup tapi agak ditekan sedikit supaya ada yang keluar. Ya, jangan terlalu bersemangat. Tiga kali. Ya. Itu petunjuk Nabi. Pertama tadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz. Kedua tadi agak toleh ke kiri, kemudian meludah sedikit, ditiupkan. Sudah. Ya. Nah, kemudian itu dilakukan oleh Utsman bin Abil As. Dia mengatakan fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Dan ketika saya coba, ya, untuk melakukan itu, Allah hilangkan gangguannya. Ya, Allah hilangkan gangguannya. Pertanyaannya, menawi saweg salat jamaah niku kados pundi? Ya, apakah ini berlaku juga untuk ketika sholat jamaah? Ya, ya menawi jamaah sing pipir kiwe dewek sih gampang ya. Adep-adepannya kalian apa? Tembok. Lah sing nang tengah, ya, madhep mriki tanggane. Baik. Para ulama juga membahas ini. Ya, jadi ketika memang ya seumpama orang sholat jamaah ya bisa juga terganggu, apalagi nek sholat jamaahnya itu sholat jamaah yang sirriyah, sholat duhur, sholat asar seumpama, ya bisa maca surat Al-Kafirun ora rampung-rampung, ya kan, maca surat Al-Fatihah bolak-balik nggih saged, ya wis tekan Ar-Rahmanir Rahim baliknya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bisa terganggu. Nah, hanya para ulama membahas ketika sholat jamaah ada beberapa solusi. Ya, ada beberapa solusi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menggambarkan seumpama kok sedang sholat jamaah, ya, seumpama sedang sholat jamaah, maka
ya bisa meludahnya itu pertama diarahkan ke bajunya sendiri. Ya. Diarahkan ke bajunya sendiri. Toleh sedikit, nah diarahkan ke baju sendiri. Jangan ke bajunya tanggane. Ya, baju sendiri. Pertama. Bisa seperti itu. Atau kalau seumpama lagi nek orang Arab kan biasanya ngagem sorban. Ya, nek kita memang tidak bisa karena tidak pakai sorban. Nek lagi pakai sorban bisa sorbannya yang diidoi. Ya, tapi yang sedikit tadi. Bisa pakai sorban. Ya. Lagi ngesaki sapu tangan, ya boleh dikeluarkan sapu tangannya. Nolehnya juga tidak perlu noleh banget, ya, sekedarnya saja, ya, tidak usah sampai ngadep kancane banget, ya. Seumpama kok wangel, ya, memang tidak bisa, ya, kondisinya menyulitkan, ya, apalagi nuwun sewu, mungkin kadang kita sholat, ya, kanan kiri kita belum tahu nggih tentang masalah-masalah seperti ini, ya. Moko lagi ning salat ki wong salat ngidoi sing apa? Karena kan ndak paham, ya. Memang kalau sekiranya belum pada paham ya kita kudu pengertian, ya, harus pengertian. Nah, memang kalau sedang jamaah sulit ya sudah, ya. Beliau mengatakan kalau begitu cukup ambil ta'awudnya, tapi ludahnya ndak usah. Cukup ta'awudnya saja, ya. Mudah-mudahan dengan itu seseorang kemudian terjaga sholatnya dari gangguan syaitan, ya. Nah, ini kondisi yang pertama, ya, kita disunnahkan atau diberi petunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meludah, ya, untuk menghindarkan diri dari gangguan syaitan ketika kita itu merasa terganggu dalam bacaan Al-Quran ketika sedang sholat, ya. Tadi 2 poin caranya. Pertama mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian noleh sedikit, ya, ke sebelah kiri, kemudian meludah kecil 3 kali, sudah, ya, sudah. Baik, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua tadi apa? Ketika mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk itu banyak, ya. Nah, sing diuber-uber ula, ya, sing diuber-uber macan, sing mimpi gelut, ya, macam-macam. Begini, sebelum bicara masalah mimpi buruk, mimpi itu disebutkan oleh Nabi SAW ada 3, ya. Mimpi itu ada 3. Disebutkan dalam hadis, dalam beberapa hadis yang saya sebutkan ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya salas. Mimpi itu ada 3, ya. Mimpi ada 3 macam. Yang pertama apa? Haditsun nafsi, ya, bisikan hati, ya, bisikan hati. Yang kedua, takhwifus syaitan, ya. Ketiga adalah ditakut-takuti setan, ya, ditakut-takuti setan. Yang ketiga, busyra minallah, yaitu mimpi yang membahagiakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi 3 tadi. Bisa bisikan hati, bisa ditakut-takuti setan, bisa mimpinya mimpi yang indah membahagiakan, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ketika seseorang itu pertama ya, tadi kan bisikan hati. Ya, bisikan hati niki gampangnya nggih kegawa turu. Nah, jadi mungkin siang hari sibuk apa, mikir apa, ya. Mikir utang, mikir napa malih, Pak? Niki sing biasanya kathah mikir ini. Banyak dipikir pekerjaan, dipikirkan masalah-masalah, dipikirkan. Nah, terus gambaran masalahnya itu terbawa tidur. Ya, gambaran masalah yang sedang dipikirkan terbawa tidur. Mungkin tidak semuanya, tapi gambaran itu terbawa tidur. Ya, saking dipikirakan. Ya, itu yang namanya haditsun nafsi. Ya, jadi bisikan hati karena terlalu memikirkan satu masalah, kemudian masalah itu sampai terbawa tidur. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua tadi takhwifus syaitan, ditakut-takuti oleh setan. Nah, ini atau dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat Muslim ada disebutkan istilahnya ru'yatu tahzin minasyaiton. Mimpi yang menyedihkan. Ya, jadi bisa menakutkan atau menyedihkan. Ya, masih medeni lah. Ya. Bisa juga mimpi yang menyedihkan yang tiba-tiba kalau bangun kok rasanya kepengennya nangis gitu. Ya. Ini yang nanti akan kita bahas. Ya, yang menakutkan, menyedihkan. Dan ini ya biasanya dialami oleh orang-orang yang nuwun sewu tidak menjaga ritual sunnah sebelum tidur. Ya, tidak membaca zikirnya, tidak membaca ayat kursinya. Ya, karena sebetulnya kalau sudah membaca ayat kursi, baca zikir-zikir sebelum tidur, itu adalah zikir perlindungan kita untuk saat tidur, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi insyaallah, ya. Tapi ya wong kadang-kadang nuwun sewu, orang zikir itu zikir namung lisane tok, batinnya tidak zikir. Ya memper wis zikirnya ngepeng dawa pisan tapi ngimpine diuber macan. Ya, karena zikirnya hanya lisannya saja jalan gitu, saking apal mungkin luar biasa, ya. Kalau ngantuk-ngantuk merem juga bisa kan. Nah, jadi semuanya memungkinkan. Nah, mimpi yang ketiga adalah mimpi yang membahagiakan, ya, mimpi indah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau mimpinya indah, ya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ucapkan alhamdulillah. Ya, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kalau mimpinya itu indah, ya, mimpi indah. Dalam hadis riwayat Bukhari beliau mengatakan idza ra'a ahadukum ma yuhibbu. Ya. Jika salah seorang kalian melihat mimpi yang disenangi, ya, mimpi yang disenangi, maka kata beliau fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Ya. Maka jangan diceritakan kecuali hanya kepada orang yang dia cintai, orang yang dia senangi. Maksudnya orang-orang yang sekiranya kita nggak sebel, nggak benci, nggak ada masalah gitu ya dengan orang tersebut, kita nggak dengki, nggak hasad, ya. Ceritakan kepada mereka nggak apa-apa, ya, orang-orang yang memang kita senang, yang nggak ada masalah, ya. Tapi berbeda kalau nanti mimpinya jelek, ya, berbeda kalau mimpinya jelek. Jadi sebelum saya gambarkan mimpi jelek, mimpi baik itu tidak selamanya mimpi yang membuat kita itu mesam-mesem gitu, enggak, ya. Mimpi baik, ya, atau disebut dalam riwayat yang lain disebut dengan namanya ar-ru'yatul hasanah, ya, mimpi yang baik. Itu ya bisa bentuknya memang membahagiakan untuk kita dalam mimpi itu, ya. Atau mungkin
mimpi yang di dalamnya kita mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat, ya, dibuat sadar bahwa selama ini maksiatnya itu harus ditaubati, ya. Jadi tidak selamanya mimpi indah itu bentuknya dapat undian gitu ya, nikah lagi, ya. Terkadang mimpi yang baik itu bentuknya adalah juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas maksiat-maksiat yang selama ini dikerjakan oleh seorang hamba, supaya dia apa? Tobat. Jadi mimpi indah ini nanti efeknya, dampaknya orang insya Allah menjadi semakin baik. Nah, kalau mimpinya mimpi buruk, ya, mimpi buruk, ya, yang membuat orang itu ketakutan, ya, atau ketika bangun-bangun jadi sedih, ya, jadi sedih. Ada memang beberapa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyikapi mimpi yang buruk, ya, menyikapi mimpi yang buruk. Ada beberapa hadis dan insya Allah nanti kita rangkumkan. Pertama, ya, petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan wa idza ra'a ma yakrah, jika melihat dalam mimpi sesuatu yang dia benci, enggak senang, ya, tidak senang. Pertama, falyata'awwadz billah min syarriha. Jadi ketika sudah terbangun, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan lupa mengucap ta'awudz, ya. Nanti disebutkan dalam riwayat yang lain kalau ta'awudznya ini 3 kali, ya. Jadi mengucap ta'awudznya 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, 3 kali. Min syarri wa min syarri syaitan, ya. Kemudian wal yadfil thalathan, ya. Kemudian meludah 3 kali. Nah, sama dengan seperti ketika terganggu bacaan sholat. 5 adab ketika kita mengalami mimpi buruk, ya, mimpi buruk. Pertama, kita awali dari ta'awudnya dulu, ya, karena kita mengedepankan zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun karena tadi ada 2 riwayat, ada yang mendahulukan ta'awudz, ada yang mendahulukan meludah, ya monggo, terbolak-balik sebetulnya tidak jadi masalah, ya. Tapi ya kita kedepankan zikirnya dulu, ya, zikir kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, ya, ta'awudznya 3 kali. Sudah ta'awudz 3 kali, yang kedua baru meludah, meludah ke arah kiri 3 kali, ya, meludah ke arah kiri 3 kali. Sesudah meludah, nah kalau yang ketiga, ya, seumpama kok kepengin tidur lagi, nah kepengin tidur lagi, melanjutkan tidurnya, ya, masih melanjutkan tidurnya, harapannya mbok tidur lagi, ngimpinya berubah gitu, ya, tidur lagi, maka ketika tidur lagi disunnahkan untuk merubah posisi, ya, rubah posisinya. Nah itu kalau mau tidur lagi. Kalau tidak mau tidur lagi, maka jadi poin yang keempat, sekalian bangun dan sholat, ya. Ini seumpama ngalami mimpi kok bangun-bangun jam 2, ya mending bangun sekalian lah sholat, daripada nanti jam 2 sudah bangun, itu sudah diberi kenikmatan bangun, tidur lagi malah bablas, kan repot. Ya mungkin kalau ngimpi gara-gara tidur gasik banget, ya, kadang-kadang kan orang itu kan keliyep, ya, ngertos nggih, keliyep, ya, saking kesele gitu nggih, pulang capek gitu, ya, ndak sempet zikir, ndak sempet apa, cuma niatnya mau ngeleyeh-leyeh gitu, ya, sekedar merebahkan tubuh di kasur, di sofa, di kursi, ngaten, kok tiba-tiba tanpa sadar les, ya, tidur. Kadang-kadang kan ada orang yang seperti itu, lupa, ya, wajar, manusiawi, ya, tenaga kita juga terbatas. Nah seperti itu,
pas tidur kok qadarullah mimpinya jelek, ya, mimpinya jelek. Terbangun mungkin nembe jam 10. Niku kene nek tangine jam 10 mending tilem malih napa mending tangi salat? Alhamdulillah nek tangi salat, alhamdulillah. Ya. Bagus kalau dia mau bangun salat, alhamdulillah. Nek seumpama dia mau tidur lagi ya enggak apa-apa. Saking kesele sih, ya masih ngantuk banget. Silahkan tidur lagi, tapi ya pindah, ya kalau nggak rubah posisi. Itu yang keempat. Yang keempat tadi sholat, ya. Yang keempat sholat. Yang kelima tadi ada adab, jangan dicerita-ceritakan. Tutup rapat, ya. Dan ndak usah, ya, ndak usah membuat orang itu penasaran, ya. Bangun-bangun pagi hari cerita. Seorang istri cerita kepada suaminya, "Ge Mas, nyong mau bengi dene ngimpine elek banget ya. Nyong jane ngimpini jenengan Mas, tapi elek banget gue." Niki jan kadang-kadang nuwun sewu nggih niki sing ibu-ibu, ampun damel babak-babake niki penasaran. Kan penasaran, ngimpine apa sih, Bu? Tapi anu elek ya, ketone ora kena dicetak-cetakna ya. Nah, sebaiknya nggak usah menyebutkan seperti itu, ya, tutup saja sudah, ya. Karena mungkin terkadang ya wajar. Jadi ada seorang suami, ya, ketika istrinya, ini memang kejadian nyata. Jadi istrinya mimpi buruk, ya, kemudian kepada suaminya dia cerita kayak tadi, "Saya semalam kok mimpinya jelek ya." Ya suaminya penasaran. Ya, mimpinya apa sih? Nah, istrinya paham nek mimpi jelek itu ndak boleh diceritakan, paham gitu. Jadi disampaikannya nggak boleh cerita mimpinya jelek, ya. Maka suaminya mengatakan tidak boleh ada rahasia di antara kita berdua. Kan repot. Nah, bingung tau istrinya, cerita apa ndak, cerita apa ndak. Maka tetap aslinya tidak boleh cerita. Tidak boleh cerita. Kenapa enggak boleh cerita? Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, kenapa kok enggak boleh cerita? Begini, supaya ringkasnya dari penjelasan beliau, supaya menjaga keimanan seseorang, ya, supaya menjaga keimanan seorang. Kenapa? Dikhawatirkan ketika dia cerita, ya, ketika dia cerita tentang mimpi buruknya, kemudian oleh orang yang mendengar itu ditakwil, ya, ditakwil, ditafsirkan mimpinya, ya, ditafsirkan mimpinya. Qadarullah, tafsirnya itu betul-betul terjadi, ya, betul-betul terjadi. Akhirnya nanti dipandang apa? Bahwa yang menjadikan bahaya itu terjadi adalah mimpinya. Khawatir diyakini apa? Mbok kejadian itu sebabnya adalah mimpinya. Padahal kejadian itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia ngimpi nggak ngimpi tetap akan kejadian. Wong sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, jangan sampai orang mengatakan enggane wingi nyong arep ngimpi kaya, ya, enggane wingi nyong ora cerita karo jenengan ya. Nah, jadi supaya tetap menjaga keimanannya, ya, karena apa? Semua manfaat dan bahaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari mimpi, bukan dari setan, bukan dari yang menafsirkan mimpi, ya. Nah, khawatirnya lagi kalau mimpi itu, ya, malah diceritakan kepada orang-orang yang memang hasad kepada kita. Nah, itu lebih berbahaya lagi, ya. Bahwa nanti dia malah jadi senang, ya, mau syukur ngono dais gitu. Terus dais mboten, Pak? Dais niki biasanya bahasa Mandan Wonosoboan niku biasanya. Malah nanti mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan, bukan hanya masalah tafsirnya saja, ya, tapi juga untuk menjaga
dalam masalah keseharian, interaksi dengan orang lain itu juga tetap terjaga. Nah, jadi 5 petunjuk Nabi ketika tadi mimpinya buruk. Pertama ta'awud 3 kali, meludah 3 kali ke sebelah kiri, kemudian merubah posisi kalau mau tidur lagi, syukur-syukur ya, keempat langsung sholat, yang kelima jangan cerita sama sekali, tutup rapat. Ya, tutup rapat sudah, yakini bahwa mimpi itu tidak akan membahayakan sama sekali. Mimpi itu tidak punya bahaya sama sekali. Jadi ini sekedar apa yang bisa kita bahas dari masalah meludah tadi, alias meludahi setan. Meludah ketika kita butuh dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Pertama, ketika bacaan sholat kita terganggu, ya, dan itu tadi sunnahnya kita ta'awud sekali, kemudian hadap kiri sedikit, ludahnya 3 kali, ludah yang kecil-kecil. Yang kedua, ketika kita mimpi buruk, dan lengkapnya tadi sudah disebutkan adabnya ada 5. Baik, ini kiranya yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas banyak perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini diberkahi dan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'un